Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfa di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri seluruh penjuru Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal hubungan ukhuwah Islamiyah dua negara. Di depan saya ada dua bendera yang kita cintai. Yang pertama bendera merah putih yang menandakan kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia pemberani dan berhati suci. Nah, alhamdulillah telah hadir di samping saya ini Duta Ukhuwah Islamiyah Al-Mukarram Al-Ustadz Afif Mustafa. Beliau sebagai Duta Islamiyah yang akan berbincang-bincang soal bagaimana sih sikap kita sebagai umat Islam di Indonesia menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina. Kita taruh sengaja bendera Palestina di depan beliau karena beliau akan menyampaikan kepada publik seolah-olah beliau adalah warga Palestina. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa? Gimana? Ya? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, Ya, alhamdulillah. jadi ada kata Al-Mukarram, saya agak sungkan. Sebenarnya saya masih Al-Muharram. Iya, iya. Ada aja ya. Iya, iya. Oke, Ustaz. Bincang-bincang soal Palestina. Kalau kita amati di ruang publik, kayaknya semua orang, termasuk semua negara udah jenuh Ya. mendengar berita-berita di Palestina yang seakan-akan tidak akan ketemu solusinya. Berkali-kali terjadi kasus-kasus kekerasan di sana, entah apapun alasannya, yang pasti semua kekerasan itu ditolak oleh semua agama. Mau Islam, mau Yahudi, mau Kristen, semua menolak yang namanya kekerasan. Tapi faktanya kekerasan terus berlangsung dan terjadi, dan rupanya publik khususnya di Indonesia sudah mulai jenuh. Padahal di sana masih terus bergejolak konfliknya, tapi masyarakat sudah lebih senang nonton TikTok, udah lupa yang biasanya bersemangat untuk mendorong, mendukung saudara-saudara kita di sana. Lebih senang nonton iklan sirup sekarang. Oke, Ustaz, kita mulai perbincangan daging kita ini. Ya, ya. Kalau menurut sudut pandang Ustadz berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga Muslim di Indonesia? Yang jelas ya, pilar ukhuwah Islamiyah ada 4. Itu adalah ta'aruf, yang kedua adalah tafahum, ta'awun, dan takaful. Kita udah kenal dengan saudara kita di Palestina sejak zaman dahulu, kenal. Bahkan di hati juga dinas ya, tentang Palestina sampai ila yaumil qiyamah, sampai negara kotanya aja ada yang namanya Gaza. Gaza itu kan Ghazwah. Gaza itu kan peperangan. Berarti arti Gaza aja udah perang? Udah perang. Masya Allah. Kalau kita lihat petanya Palestina itu gambarnya apa? Pedang. Oh gitu ya? Berarti ada filosofinya itu ya? Ustaz apa enggak ini ya? Belum ke sana pikiran. Lihat peta Palestina. Kalau saya lihat nanti ditayangkan di deskripsi peta Palestina coba di sini. Sebelum peta Palestina sebelum diedit sama Google ya. Kalau diedit sama Google udah nggak berbentuk pedang lagi. Sudah berbentuk apa sekarang? Pisau dapur. Karena dikurangi terus itu. Ya jatahnya ya kan, jatah preman Israel semuanya itu. Kawasan-kawasan yang masih bertahan itu ya ikonnya Gaza itu. Gaza, terus yang ada masjid. Kalau tepi barat gimana? Ya itu sudah mulai, karena di sana kabarnya sudah dibangun camp-camp orang-orang Yahudi dari Israel. Semacam inilah, semacam villa kayak di puncak-puncak udah ditanam di situ, udah dibangun. Jadi mau nggak mau orang sana mengenal ini bukan Palestina tapi Israel. Jadi mereka strateginya itu udah bermacam-macam lah untuk pinter untuk menguasai ya. Oke. Ya. Di Palestina itu kan persoalannya sangat jelimet, sangat oke. Kita tidak mau bicara soal hubungan diplomatik ya, karena itu bukan ranah kita. Kita hanya akan mendiskusikan, Ustadz, penjenengan sebagai Duta Ukhuwah Islamiyah ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Masa hanya berdoa dan ngirim sembako aja ke sana kan? Langkah-langkah yang lebih strategis kira-kira, setidaknya ya menghentikan kekerasan lah. Kita tidak mau berlebih-lebihan di dalam misalnya mengusulkan begini-begini kan. Kapasitas kita sebagai sipil, kapasitas kita sebagai
pendakwah, apa yang harus dilakukan nih dalam jangka pendek lah kira-kira? Yang dilakukan tentu saja sesuai dengan konsep pilar ukhuwah Islamiyah yang takaful dan ta'awun tadi. Kita kalau ta'awun dan takaful, MUI telah mengeluarkan fatwa haram untuk membeli produk Israel. Sudah disahkan ya? Sudah disahkan kemarin, malah di reminder sama pimpinan kan. Di reminder tidak boleh beli kurma dari Israel. Ya kan? Israel itu juga punya kurma. Dia nindas konsumen kurma dan produsen kurma, yaitu orang-orang Palestina dan orang Islam juga, tapi juga mereka memerangi orang Palestina, itu kan lucu. Tapi mereka juga produksi kurma. Nah, bisa jadi ini strateginya mereka. Kalau istilah teorinya adalah teori paradoksal. Jadi seakan-akan hal-hal yang salah itu dibenarkan dan agar menjadi kebenaran umum. Nah, itu mereka buat banyak teori paradoksal yang dibuat oleh Israel, sehingga mereka pun nanam kurma. Ya, orang nggak kenal, orang awam ngomong, mungkin bisa ngomong seperti ini. Nah, Israel sudah mulai berdamai dengan Palestina, buktinya udah nanam kurma. Kalau orang nggak kenal kan, kurma kan buah Islam. Iya nggak? Kalau kita ngomong kurma, Islam kita mau berbuka kurma. Kalau kita mikir apa itu pohon Natal, pohon apa itu namanya? Krismis. Ya. Bukan. Iya, ini loh pohon apa? Cemara. Ya, bukan cemara. Ini pohon Kristen. Ya kan? Gitu. Berarti di Pantai Lumbang di Sumeneb kan banyak pohon cemara itu. Berarti banyak pohon Kristen ya. Kira-kira berarti agamanya ya. Dianalogikan itu kalau buah punya agama, ya kurma itu adalah buah Islam. Jadi mereka strateginya kayak gitu mereka. Jadi kita bisanya, kalau kita yang paling bisa kita lakukan adalah yaitu apa-apa yang bisa menjadi fundraising mereka untuk membiayai perang, karena orang perang itu butuh biaya, Pak. Sekarang buat roket, buat rudal, tentara itu katanya pasukan berani mati, ternyata sebelum perang udah kelaparan, mati duluan, gimana juga orang Israel. Ya kan langkah konkret yang sudah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia adalah memboikot produk-produk mereka. Efektif nggak, Ustadz? Bukannya mereka sebagai produsen terbesar juga di dunia, artinya yang mengkonsumsi produk mereka di dunia lain juga banyak. Efektif nggak dengan gerakan-gerakan ini? Efektif nggak efektif, ini namanya ikhtiar. Tapi awal mula lihat itu berita-berita, awal mula dikeluarkannya fatwa tentang larangan mengkonsumsi produk dari Israel. Banyak itu yang produk Israel seakan-akan cuci mindset lah. Jadi mereka brainwashing ke masyarakat bahwasanya dia sudah pro dengan Palestina. Ya, kita sebut saja, nggak apa-apa sebut merek ya di sini ya. Walaupun katanya di YouTube ini kalau menyebut merek beriklan berbayar katanya. Nggak apa-apa, gitu. Saya di sini. Gimana? Boleh apa nanti? Ya udah kalau gitu. Ya kata-kata ini aja lah. Inisialnya adalah MC, ya kan? Pro MC aja dia langsung ada promosi seperti promosi tentang pro Palestina. Dia langsung itu. Ada kopi yang gambarnya ikan lele juga gitu kan, ikan lele sama cewek itu kan, ada salah satu kopi produksi Israel kan, itu juga mereka melakukan semacam brainwash ke masyarakat bahwasanya ini produknya udah berdamai dengan Palestina. Itu berarti efektif dong. Mereka takut. Kalau misalkan nggak takut, ngapain mereka ada atraksi-atraksi seperti itu? Kalau ada yang ngomong begini, Ustaz, kan yang kerja di sana ya kan orang-orang kita juga. Misalnya kita memboikot satu perusahaan yang berafiliasi dengan mereka. Terus gimana nasib mereka nanti yang nganggur kira-kira? Kita boikot, mereka juga saudara-saudara Islam kita sendiri. Ya, itu juga masalah strategi sebenarnya. Israel itu kan strateginya pinter. Walaupun mereka hanya mengalir untuk perang, membiayai perang, untuk dana sosialnya juga ngalir kemana-mana. Ngalir. Jadi sebenarnya itu sosial ngalir, tapi juga darah mengalir. Mereka pinter pokoknya. Makanya karena orang Israel itu kan, Bani Israel itu salah satu ras yang paling pinter di dunia itu, umatnya Nabi Musa.
Ya, ya. Nabinya aja itu dipinterin, didebat, dipinterin sama mereka. Nabinya loh. Iya. Mereka adalah salah satu ras yang ya Yahudi itu salah satu ras yang paling cerdas di dunia. Sehingga sekarang aja kita tahu mau mendamaikan genjatan senjata sulit banget karena cerdasnya orang Yahudi di Israel. Oke. Gitu. Kalau saya scroll nih Ustaz yang scroll ini? Di media sosial pastinya. Ya. Di Gaza itu ternyata kan gambaran kita begini. Ya. Gaza ini markasul muslimin, ya kan? Ya. Sementara Israel markasnya orang Yahudi kan gitu ya. Tetapi ternyata saya scroll ya kita lihat ya, ternyata banyak penduduk Palestina yang agamanya Yahudi dan agama Nasrani juga, Ustaz. Sisi lain, penduduk Israel juga banyak agamanya Islam. Ya. Bahkan ada, saya cek ya, data itu, tentara Israel agama Islam. Bahkan di Israel itu, di parlemen juga punya kursi, partai Arab istilahnya. Jadi isinya orang Islam. Gimana ini, Ustaz? Palestina Israel ini perang agama, atau perang negara, atau murni rebutan tanahnya? Gimana, Ustaz? Gini loh, kalau saya dulu itu kan pengamat Israel Palestina, karena dari dulu perangnya itu dari dulu, sejak apa itu petanya berbentuk pedang sampai sekarang jadi pisau dapur ya, kira-kira seperti itu. Perangnya ini perang lucu. Kenapa lucu? Karena bagaikan orang itu, jadi seakan-akan mereka itu membuat bunker penyiksaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun dunia global itu cuman punya dua aksi. Yang pertama adalah solidaritas, kirim bantuan makanan. Terus yang kedua, yang tidak solidaritas berarti hanya menyaksikan. Hanya ada dua aksi itu. Jadi seakan-akan mereka itu bunker tersendiri, bunker penyiksaan. Dan yang lain sebenarnya tahu, ya kan? Kayak orang di penjara di balik distribusi, mereka di penjara entah ngapain di penjara itu. Cuman setiap Sabtu Minggu mereka bisa besuk. Ya fenomena itu apa ya? Konflik di Israel sama Palestina. Kayak nonton film dong. Ya seperti itu. Anda nyadari nggak, Ustaz apa? Iya. Nyadari kan? Jadi kita tahu lah di sana saudara kita. Semua negara tahu. Tapi kok nggak bisa menghentikan itu? Bisanya apa coba kita? Ya hanya rapat. Itu aja sudah mending. Kita rapat, aspirasi, demo, terus kirim bantuan makanan. Kalau kita bisanya adalah boikot produk, itu aja udah bagus, paling bagus itu untuk menghentikan. Nggak bisa. Jadi saya anggap itu konflik Israel sama Palestina. Padahal instrumennya udah banyak, Ustaz ya. Ada Liga Arab, Arab, terus ada PBB. Kenapa juga ya? Makanya ada Liga Muslim Dunia ya kan? Iya, Oke, kerjasama Islam juga. Jadi apakah memang ini sudah dinas ya di dalam hadis kan? Nah ini kembali ke bahasan hadis ini. Ya, tapi jangan terlalu dalam. Soalnya saya bukan ahli hadis, nggak apa hadisnya saya. Iya. Dengar Ustaz, kalau Palestina menang, malah deket kiamat. Bener nggak Ustaz? Nah itu ada netizen ini berkomentar begini, biarlah Palestina itu merdeka dulu. Urusan kiamat itu urusan Allah. Oh iya. Walaupun di hadis itu udah jelas, ini kalau Palestina itu merdeka, udah deket kiamat. Kenapa Imam Mahdi nanti yang akan membuat perdamaian itu? Oh, gitu skenario-nya ya. Skenario-nya. Ini skenario langit berarti. Skenario langit. Tapi netizen ya pinter, ya gini aja. Itu urusan lain lah. Yang penting Palestina merdeka dulu. Kiamat itu ada urusan tersendiri. Ini kalau warga Palestina tahu cerita begini, gimana kalau ngungsi dulu, Ustaz? Ngungsi kan? Pindah dulu dari Gaza. Nanti kalau udah mendekati kiamat balik lagi. Ya nggak bisa. Karena Sunnatullah udah ya. Karena kalau misalkan warga Palestina itu ngungsi, meninggalkan Gaza 100%, sama aja mereka menyerahkan Gaza ke Israel. Udah Israel Palestina nggak ada negara lagi. Oke, Ustaz. Ini ikonnya di situ. Ada juga pertanyaan netizen yang ramai, Ustaz. Masjid Al-Aqsa ini kan posisinya di tepi barat. Ya.
Dan yang direbut sebenarnya adalah Masjid Aqsa kan? Ya, ya. Yang direbut, yang menjadi pertarungan antar 3 agama ini, agama samawi ini, agama yang sama-sama turun dari langit ini kan Masjid Aqsa. Ya. Kok yang ribut di Gaza? Yang dijadikan instrumen konfliknya dulu di tepi barat, tapi ributnya kok di Gaza? Gimana ya itu kok bisa begitu? Ya, saya kalau masalah bicara sejarah kenapa seperti itu, ini ada alasan tersendiri ya. Kalau misalkan kita tahu ada wilayah lain ya, wilayah Yerusalem, terus kalau Yerusalem itu bisa dikatakan wilayah netral karena Islam masuk, terus Yahudi masuk, Nasrani juga masuk, masuknya 3 agama samawi di situ, dan itu ketentuan itu tempat ketentuannya dilindungi oleh hukum internasional, itu bisa. Nah, kenapa milih Gaza? Salah satunya adalah strategisnya wilayah itu, ya. Dan yang kedua, wilayah itu tidak jauh dari teritorial di mana Yerusalem berada, sehingga masyarakat Muslim yang mau akses ke situ itu juga tidak terkendala dengan perizinan dari aparat Israel yang terus berjaga di situ. Itu walaupun masih Palestina, yang jaga aparatnya bukan aparat Palestina tapi Israel, ya kan? Iya. Di sana kalau sholat Jumat aja saudara-saudara kita yang jaga adalah orang-orang polisi Israel. Berarti kunjungan ke Masjid Aqsa sendiri atas izin Israel. Ya, gitu. Sampai makanya Barat itu antek-antek Israel, Yahudi itu dengan Barat kerjasama sehingga sampai Google itu kan pernah menghilangkan peta Palestina di situ. Yang kita sebut tadi, yang mulanya bentuknya gambar pedang sudah berubah jadi pisau dapur. Itu memang benar, malah nggak pisau lagi, nggak ada pisau di situ dapur. Karena apa? Dihilangin di Google. Itu pernah kayak gitu. Nggak tahu sekarang, saya kurang update lagi. Itu bukti bahwanya mereka itu masif untuk menguasai Palestina. Kalau menurut Ustaz sendiri, solusi paling masuk akal nih, kan dari sekian solusi udah rumit semua kan, udah mentok lah. Solusi paling masuk akal di antara yang lainnya yang tidak masuk akal nih, apa Ustaz untuk menyelesaikan kekerasan di sana? Jangankan saya ya, PBB sama Liga Arab aja bingung ya. Jangan kita, mereka aja bingung. Kita udah baik kalau di Indonesia itu kita mengeluarkan aspirasi untuk perdamaian Palestina, di MUI juga melalui fatwa boikot produk sudah diterima dengan baik oleh masyarakat, dan masyarakat itu ya ada ini teman saya di Komisi UWAH itu ngomong pas ada seminar ini tentang Palestina, gara-gara ada larangan produk Israel dikonsumsi, istrinya pindah produk. Itu sudah terjadi. Dia itu kaget. Pasti kosmetik ini. Minimal sabun mandi sama produk makanan. Dia kaget. Biasanya sabun mandinya ini produknya yang ini, tiba-tiba kok ganti gitu katanya. Ternyata ditanya, kok ganti Bu gitu. Ya ini kan efek dari fatwa ya. Artinya ternyata ampuh. Dan itu produk-produk atau konsumen kita sudah mentaati tersebut. Kita kemarin di MUI reminder, apalagi bulan puasa, ditambah remindernya pakai kurma produk Israel agar sebagai reminder dan pengingat bahwasanya Israel itu walaupun negara yang nggak suka dengan orang produsen dan konsumen kurma di Palestina, tapi mereka juga nanam kurma. Itu sebagai apa, paradoksal mereka lah, agar dunia itu mengakui bahwasanya mereka udah berdamai dengan Islam melalui buah kurma, padahal nonsen hal semacam itu. Itu harus kita waspadai. Oke. Luar biasa perbincangan kita ini ya. Walaupun perbincangan kita ini mungkin tidak sampai menjadi solusi bagi nasib saudara-saudara kita tapi di Palestina. Setidaknya reminder kita ikhtiar ya. Ikhtiar dengan harapan semoga kekerasan terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu bisa segera terselesaikan. Soal kapan waktunya ya biar Allah yang tahu ya, tentunya dengan negara-negara yang terkait di sana ya. Oke. Dan kita sekali lagi harus juga kata Bung Karno itu jas merah ya, walaupun Ustadz pakai jas hijau ya.
jas merah, jangan lupakan sejarah. Negara pertama kali yang memproklamirkan mengakui Indonesia merdeka itu adalah Palestina. Jadi kita itu secara tidak langsung kita mempunyai hutang budi dengan Palestina atas kemerdekaan negara kita. Artinya kita, sebagai bentuk terima kasih kita harus juga memperjuangkan balik dong. Oh iya. Iya kan? Iya, ini kan di MUI juga sering ngundang. Sekarang aja ada program pemuka agama di Palestina, berapa orang? 10 atau 20 orang. Safari Ramadan di Indonesia. Itu kan program juga. Jadi kita ya teruslah bergerak. Artinya bangsa Indonesia memiliki ikatan sejarah, ikatan emosional sejarah yang tidak terlupakan dengan saudara-saudara kita. Oke, pesan-pesan ukhuwah yang terakhir, antum sebagai duta ukhuwah, khususnya bagi masyarakat Indonesia, umumnya bagi masyarakat dunia, hendaknya hidup ini seperti apa biar peradaban dunia ini semakin terjaga dan semakin tentram. Silakan. Untuk berukhuwah kita memerlukan pilar ukhuwah yang mana adalah ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Di strategi ukhuwah Islamiyah dimulai dari situ. Bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk berukhuwah, namun waktu dan pengalamanlah nanti akan memberikan kita insight untuk dapat menjadi insan yang ukhuwah Islamiyah, menjadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena nggak ada perpecahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih waktunya Ustadz. Jauh-jauh dari Depok ke sini. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi netizen santri kota ini yang selama ini selalu penasaran ketika bicara soal Palestina ya, karena secara emosional memang kita selalu terbangun dan diajarkan oleh kiai-kiai kita di pesantren untuk mencintai saudara-saudara kita khususnya warga Palestina. Mungkin sampai di sini saja. Mungkin ini Ustaz, sebelum kita tutup, ini ketika kita tadi ada bahasanya guyon-guyonnya, bukan berarti kita semacam ada ungkapan atau gestur yang bahagia di atas penderitaan saudara kita di Palestina, bukan. Tapi kita di sini sekali lagi ingin reminder aja terhadap saudara kita di Palestina itu masih terjadi. Jadi bincang-bincangnya juga harus cair dong. Iya, betul. Kalau kita nggak cair, mau emosional pun kan tidak ada efeknya. Apalagi Ramadan, kalau kita nggak ada suasana cair, nanti kita buka sekarang ini kita. Artinya menyikapi persoalan Palestina ini harus dengan hati yang lapang, diskusi-diskusi yang sekiranya bermanfaat lah bagi mereka ya. Kalaupun kita marah-marah nggak mau kemana gitu kan? Iya, ya tetap kita tereduksi dengan pola-pola Barat dan Yahudi. Mereka membentuk sekte-sekte yang relate satu sama lain dan sulit ditembus. Iya. Oke, terima kasih Ustaz ya. Waktunya luar biasa. Mudah-mudahan beliau sebagai duta ukhuwah ini terus semangat memperjuangkan persatuan dan kesatuan antar agama, persatuan dan kesatuan antar umat beragama, dan juga antar sesama manusia. Karena bagaimanapun hidup kita berdampingan dengan banyak sekali manusia baik itu agamanya sama maupun agamanya berbeda-beda. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.